tentang air laut yang tercemar. Prinsipnya begini. Kalau pencemarannya itu mengubah kemutlakan airnya, misalnya tadi ya, tumpahan minyak, ada kapal tanker karam, bocor dia punya tangki, kilang minyak di laut bocor, maka air yang tercemar bukan lagi dianggap sebagai air mutlak, ya, bisa dipahami ya? Maka tidak dipakai bersuci. Karena yang dipakai bersuci kalau bercampur itu berarti minyaknya yang kita pakai, ya. Meskipun sebetulnya air laut dengan minyak itu terpisah, itu secara fisika itu terpisah sebetulnya, itu konsistensi beda. Air itu mestinya di bawah, minyak itu terapung di atas. Tapi kalau ya masih baru tumpah kemudian gelombang ombak segala itu bisa tercampur memang, ya. Karena itu kita bisa menggunakan air lain, pindah ke, ya mungkin kalau di atas perahu itu dayung sedikit yang tidak tercemar. Nah, gitu ya. Bagaimana kalau terkena najis? Prinsipnya sebetulnya sama, ya. Kalau tidak mengubah sifatnya, tidak mengapa. Ya, kita tambah sedikit waktunya ya, beberapa menit. Ya misalnya begini, seperti tadi kasus sapi itu, sapi mati, terdampar di pulaunya kita, terdampar di mana ya? Di Waunii misalnya sana ya, kebetulan kita tinggal di pesisir pantai. Terdampar 10 ekor sapi, terdampar mati, bangkai, bau. Nah, yang paling gampang itu kan ada sifat bau. Selama air laut di situ itu bau, rusak oleh najis itu, maka tidak dapat digunakan. Cari tempat yang tidak bau, bukan yang berbau udaranya ya, airnya. Kalau udara itu pasti berbau karena bangkai kan. Nah, yang kita maksud di sini adalah airnya yang berbau. Itu kalau najisnya menyebabkan perubahan, meskipun airnya banyak. Ya. Tapi kalau tidak mengalami perubahan, maka tidak mengapa, boleh dipakai. Air banyak, ya. Jadi seperti analogi misalnya, ya, ada kolam renang besar, ada tikus mati. Kalau kolam renangnya besar, tikusnya satu mati kecil. Kalaupun ada bau itu kan baunya terlokalisasi, kecil saja. Begitu tikusnya dibuang, airnya sedikit itu ditimba, air yang di sebelah sana tidak bau, maka tidak mengapa. Yang bau saja yang ditinggalkan, yang tidak berbau, yang tidak berubah sifatnya tidak mengapa digunakan. Nah, beda cerita kalau yang mati tadi sapi di kolam renang. Meskipun airnya banyak, tapi semuanya kontaminasi dengan misalnya perubahan warna, bau atau rasa, maka semuanya dianggap bernajis. Gitu ya. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail lagi ketika membahas tentang air, ya. Ya, air bernajis, ya. Tapi sederhananya begitu. Jadi kalau Anda naik kapal laut atau naik perahu, silakan, ya. Air laut boleh digunakan. Kalau tercemari minyak, nah, cari yang sekitarnya yang tidak tercemar, ya. Wallahu a'lam bishawab.